Halo bosku, kalian apa kabar nih hari ini? Kita jumpa lagi di sini dan hari ini, bentar, saya mau tanya dulu deh, teman-teman udah lihat di media belakangan ini nggak sih kalau ntar lagi Galaxy Note versi terbaru akan muncul? Tapi yang di tangan saya ini bukan Galaxy Note versi terbaru tersebut, tapi ini adalah Galaxy Note 10 Plus. Mungkin ada teman-teman yang udah berminat atau bersiap-siap untuk beli Galaxy Note yang terbaru, tapi ada juga teman-teman yang nunggu kalau handphone ini bakal turun harga. Dan apakah handphone ini masih layak dipakai untuk tahun 2020 dan seterusnya? Di sini kita akan cari tahu sama-sama dan teman-teman juga mungkin bisa menentukan dari video ini apakah masih layak untuk beli handphone ini atau lebih baik beli Galaxy Note versi terbaru. Jadi langsung aja saya mulai dari seperti biasa desainnya dulu teman-teman. Kalau dari desain handphone ini sih menurut saya nggak ada masalah sama sekali ya. Nggak ketinggalan dengan tompel di bagian tengahnya yang mungkin teman-teman bisa lihat di beberapa handphone terbaru belakangan ini. Yang kalau istilah Samsung ini tuh Infinity O Display, dan layar yang melengkung di bagian sampingnya bikin handphone itu masih future proof banget. Untuk unit yang saya punya ini warnanya putih ya, yang juga beda dengan beberapa handphone terbaru yang colorful banget. Handphone ini warnanya bener-bener putih bersih teman-teman, dan ini menurut saya fresh juga sih. Dan karena warnanya putih banget, jadi sidik jari tuh kelihatan nggak nempel. Tapi kalau teman-teman perhatiin baik-baik sih masih ada ya. Di sini juga kalau kita perhatikan bump kamera di handphone itu sangat tipis teman-teman. Jadi kalau ditaruh di atas meja masih oke-oke aja walaupun tanpa case. Apalagi kalau dipakein case ya harusnya bisa rata dengan meja sih. Nah di sini yang menurut saya agak aneh adalah penempatan tombol powernya yang ada di bagian kiri handphone. Pertama sih saya agak aneh aja, tapi setelah saya pakai kurang lebih seminggu atau lebih, ya biasa-biasa aja sih. Saya udah terbiasa. Hanya aneh aja pertama kali pakainya. Oh iya teman-teman, nggak lupa ya kalau handphone ini tuh udah mendukung fitur NFC, Water and Dust Resistant IP68, dan juga nggak ketinggalan wireless charging 15 watt dan juga fitur reverse wireless chargingnya. Jadi buat teman-teman yang punya TWS yang mendukung fitur wireless charging, harusnya udah aman karena bisa ngecas pakai handphone ini. Dan ngomong-ngomong soal TWS, harusnya teman-teman punya lah ya kalau punya handphone ini, karena handphone ini nggak punya jack audio. Dan kayaknya untuk zaman sekarang TWS itu udah barang yang umum dipakai deh. Untuk bagian layar kayaknya kita nggak usah pertanyaan lagi lah ya. Namanya juga Samsung, mereka kan seharusnya nomor 1 di bagian ini. Iya kan? Karena handphone itu udah pakai panel Dynamic AMOLED yang tentu aja udah bisa always on display dengan resolusi yang udah bisa sampai WQHD+ atau 1440p. Dan di sini yang saya suka tuh adalah kita bisa memilih resolusi yang mana kita mau teman-teman. Jadi buat teman-teman yang seneng resolusi tinggi, ya pilih aja WQHD Plus-nya. Tapi buat teman-teman yang memilih ketahanan baterai seperti saya sih menyarankan untuk pakai yang 1080p aja. Bedanya nggak terlalu terasa, tapi ketahanan baterainya bisa sedikit meningkat teman-teman. Dan ya buat teman-teman yang harusnya tahu saya lebih memilih ketahanan baterai. Dan beda sedikit di kualitas layar. Terus untuk sidik jarinya yang juga under display punya akurasi dan kecepatan yang oke banget. Buat teman-teman yang penasaran gimana sih nikmatin video di handphone ini, jawabannya adalah gampang banget. Enak banget teman-teman buat nonton YouTube, buat nonton Netflix, apalagi dengan fitur Dolby Atmos. Menurut saya nikmatin konten di handphone itu udah enak banget teman-teman. Nah sekarang kita lompat ke spesifikasi teman-teman. Jadi Galaxy Note 10 Plus ini pakai chipset Exynos 9825, octa-core 2,73 GHz dengan GPU Mali G76 MP12 yang proses fabrikasinya udah 7 nanometer. RAM-nya 12 GB dengan dua pilihan ROM yaitu 256 dan 512 GB. Untuk unit yang saya punya ini kebetulan ROM-nya 256 GB aja karena menurut saya itu udah cukup. Tapi buat teman-teman yang merasa kurang, tetap bisa ditambahin micro SD karena ada slotnya. Tapi sayangnya di sini slotnya tuh hybrid. Di sini saya penasaran sih kenapa handphone semahal ini slotnya hybrid. Padahal pulpen atau handphone yang harganya 200 ribuan ini slotnya bisa sampai 3, 2 slot SIM nano dan 1 slot micro SD. Jadi
Ya udahlah ya. Oh iya, buat yang penasaran, untuk skor AnTuTu yang dihasilkan handphone ini adalah 453 ribuan. Dan untuk spesifikasi yang seperti ini, teman-teman tuh udah aman kalau hanya dipakai sosmed-sosmedan aja, chattingan aja, atau sekedar browsing-browsing aja. Sangat-sangat aman, teman-teman. Dan buat teman-teman yang gamer, tentu aja handphone ini juga aman ya, karena setelah dicobain main CODM, PUBG, atau hanya Mobile Legends aja, handphone ini bisa melibas semua game tersebut dengan ngebut banget. Jadi sampai di sini saya nggak pernah ada masalah untuk gaming ataupun sekedar multitasking, seperti misalnya buka Facebook, Twitter, Instagram, ataupun sekedar WhatsAppan aja. Oh ya teman-teman, saya hampir lupa deh di sini. Kalau untuk versi Galaxy Note, kita tuh selalu dapet pulpen atau S Pen, yang ternyata untuk Galaxy Note ini punya fitur yang banyak. Nggak seperti Galaxy Note yang sebelum-sebelumnya, fitur di sini tuh ternyata banyak banget teman-teman. Seperti misalnya kalau kita pakai di kamera, ini kita bisa pakai untuk ngambil gambar, untuk pindah dari kamera belakang ke kamera depan, untuk ganti-ganti mode, dan juga untuk zoom in dan zoom out. Fitur gesturnya juga banyak, seperti misalnya kalau di galeri kita bisa buat pindah-pindah foto, buat naikin dan turunin volume atau next atau previous video. Dan fitur yang paling banyak saya gunakan adalah pas saya mau nulis sesuatu secara tiba-tiba, atau mungkin ngambil memo, tinggal saya keluarin dan langsung nulis aja. Oh iya, ini juga bisa langsung tanda tangan di dokumen elektronik loh. Keren banget ya. Nah, sekarang kita coba bahas kameranya teman-teman. Samsung Galaxy Note 10 Plus ini punya 5 kamera yang setupnya tuh 12 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel telefoto, 16 megapiksel ultrawide, dan 2 sisanya buat depth sensor. Dan mungkin teman-teman udah mikir nih, 16 megapiksel di zaman sekarang 2020 bagus gak ya hasilnya? Ya tentu aja bagus dong teman-teman. Ini flagshipnya Samsung loh. Walaupun mungkin ntar lagi kakaknya keluar, handphone ini tetap mahal teman-teman. Jadi kameranya juga tetap bagus, detailnya mantep, warnanya oke. Apalagi untuk fitur night mode-nya ini tuh ternyata bagus banget. Walaupun di dunia nyata gelap banget, saya tuh tetap bisa ngambil gambar teman-teman. Tapi sayangnya detail tuh agak berkurang sih. Ya kalau teman-teman pengen foto yang detail, saya memang menyarankan untuk ngambilnya pas terang. Tapi night mode di handphone ini juga bagus sih. Ya minimal kalau kita udah kepepet, tetap bisa ngambil gambar lah. Sedangkan untuk kamera selfie punya resolusi 10 megapiksel aja, dan tentu aja hasilnya tuh oke banget. Dan saya masih tetap bisa ganteng teman-teman. Ya mungkin karena ada fitur beautify sih. Ya udahlah ya. Oke, sekarang kita pindah ke bagian terakhir, yaitu baterainya. Dan handphone ini punya baterai dengan kapasitas 4300 mAh teman-teman. Dan apakah itu cukup? Kalau teman-teman nggak pakai handphone ini terlalu berat, handphone ini bisa tahan kok seharian. Tapi sayangnya kalau misalnya kalian gaming, foto-foto, ngambil video, ya sayangnya baterainya akan lebih cepat habis dan mungkin hanya bertahan setengah hari aja. Untuk referensi di sini saya juga coba aplikasi PCmark dan hasilnya cuma 11 jaman aja. Itu udah lumayan sih. Dan untuk chargingnya, handphone itu sebenarnya mendukung sampai 45 watt teman-teman. Tapi nggak include di boxnya, dan juga udah dukung fitur wireless charging 15 watt. Untuk bagian ini saya rasa udah aman lah ya, apalagi udah Type C. Ya, udah aman banget untuk chargingnya. Dan kesimpulan saya adalah handphone ini tuh kayaknya untuk tahun 2020 atau seterusnya, mungkin sampai 2023 atau 2024, handphone ini tuh masih oke banget. Desain oke, kamera mantep, spesifikasi juga bagus. Terus apalagi ya? Fitur juga banyak, seperti misalnya NFC, anti air dan debu. Stylusnya oke atau pennya oke. Menurut saya handphone ini masih oke banget. Dan
apakah harganya akan turun? Ya kita lihat aja nanti. Kalau misalnya harganya turun dan budget teman-teman memang hanya segitu, handphone ini tuh masih mantep banget teman-teman. Dan saya masih menyarankan handphone ini untuk tahun 2020, 2021, atau bahkan mungkin sampai 2023 nanti. Tapi nggak tahu lagi kalau misalnya nanti handphone baru yang muncul tuh udah bisa jauh lebih hebat daripada ini. Ya mari kita lihat nanti. Oke deh teman-teman, mungkin segini aja pembahasan kita untuk Galaxy Note 10 Plus ini. Dan mungkin teman-teman udah bisa nimbang-nimbang sendiri apakah beli Galaxy Note 10 Plus ini aja atau pindah ke Galaxy Note yang terbaru. Dan kalau kalian suka dengan video ini, langsung aja aja tombol like dan subscribe di bawah. Jangan lupa untuk share video ini ke semua sosmed teman-teman juga. Dan kalau kalian nggak suka dengan video ini, ya kalian tahu lah ya harus ngapain. Kalau gitu saya Felix undur diri, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!